Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, berjarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda, apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali dalam ibadah Tuhan. Kita boleh menghampiri hadirat-Nya. Biarlah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan satu hal yang kami rindukan Tuhan. Berdiam di dalam rumah. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
gunakan waktu yang indah pada sore hari ini kami akan memuji Engkau. Bila setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau boleh berbau harum dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Saat kita menyembah, saat kita memuji Dia, kita rasakan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Dengan hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyi
kemuliaannya tercurah bagi Amin. dari surga. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini
Jumpa lagi bersama saya Vincent dengan info seputar gereja dalam Vincent on June. Ibadah tatap muka GBD ICOTW Temanggung kembali diliburkan. Ibadah tatap muka akan dibuka kembali saat situasi telah dinyatakan aman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan roti dan anggur perjamuan suci, Anda dapat menghubungi ketua rayon setempat atau staf gembala. Anda juga bisa menggunakan roti atau biskuit di rumah dan mengganti anggur dengan air putih. Dalam satu website kesehatan, penggunaan masker yang diikat dan penggunaan 2 lapis dikatakan dapat melindungi lebih efektif. Masker bedah yang diikat dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi menular sebesar 77%. Sedangkan pemakaian masker double efektif 85,4%. Cara ini dapat dipakai untuk Anda yang mobilitasnya tinggi. Ikat tali masker Anda atau pakai masker medis terlebih dahulu dan masker kain di bagian luarnya. Pastikan Anda bernafas dengan nyaman dan tidak berkunang-kunang atau pusing saat memakai cara ini. Persembahan dapat Anda transfer melalui rekening di bawah ini. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaat, mulai hari ini 26 Juni 2021 kita membatalkan semua kegiatan ibadah tatap muka. Jadi setiap kebaktian, baik kebaktian minggu, pagi, siang, sore, kebaktian hari Rabu maupun wadah-wadah, kembali kita ikuti lewat online. Saudara, ikuti saja apa yang sedang terjadi. Kita jalani dengan iman kepada Tuhan. Mungkin kita punya kekhawatiran, tapi bukankah firman Allah mengatakan, serahkanlah khawatirmu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia memperdulikan kita. Tuhan tidak pernah biarkan. Bahkan bagi saudara yang mungkin rasanya sedang tidak nyaman badannya, sedang sakit, Tuhan kirimkan firman dan Tuhan sembuhkan kita. Dan biarlah hati kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Firman Allah mengatakan, sukacita karena Tuhan itu menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Puji Tuhan, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun terbatasi, tidak secara tatap muka. Tuhan memberkati kita semua. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bersabarlah walaupun tidak keluar rumah, tetap percaya pada perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan ditaburkan. Biarlah kita siapkan hati kita, biarlah firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita yakini bahwa firman itu berkuasa. Apapun saat ini, apapun keadaan kita saat ini, musim akan berganti. Musim dalam kehidupan kita akan berganti menjadi lebih baik. Amin. Tuhan kita selalu menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Yakinlah Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, meliharaku. Ketika kami takut Tuhan, kami mau percaya kepada Amin. Engkau.
Dan kami mau serahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau. Dan setiap kekhawatiran kami Engkau gantikan dengan sukacita. Kami dapat bergirang, kami dapat bersyukur. Sebab Allah selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Bukti nyata sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mengangkat tangan kepada Engkau. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menarik nafas kami dengan bebas. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan adalah firman yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Bagaimana kami harus berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami mengucap syukur. Kami terima firman-Mu dengan iman. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan kita ada. Kesia waktu dikasih jadwal, Pak, mau duduk atau berdiri? Gak usah mikir, nanti Tuhan yang mengatur, saya bilang begitu. Nah, karena masih muda kok duduk. Kalau guru masih lumayan kan gitu, masih pantas gitu. Jadi puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan melihat bagaimana tentang memberkati. Karena berkat yang diucapkan itu sama seperti anak panah yang dilepas. Sekali dilepas, tidak akan dapat ditarik kembali. Ini otoritas itu begitu, baik bapak kepada anak, gembala kepada jemaat, punya otoritas, dan otoritas itu dari Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan, tidak meminta, tapi dikaruniakan. Anak sulung juga. Tapi kalau nggak dihargai juga, ya bisa beralih. Nah kita lihat di sini, dalam Kejadian pasal 27, ini tradisi Yahudi di Sumatera juga masih dilakukan. Sampai sekarang juga masih. Biasanya orang tua yang akan dipanggil oleh Tuhan akan berkumpul anak-anaknya. Dan anak-anaknya ini menunggu pesan apa yang akan diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Mari kita lihat Kejadian pasal 27 ayat 3 dan 4. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ini pernyataan Ishak kepada Esau. Esaulah anak sulung. Siapa yang lahir duluan? Anak sulung. Setiap anak sulung itu untuk Tuhan. Jadi anak sulung itu bukan hanya dapat 2 kali ganda, tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak sulung, nanti orang tua meninggal, berarti anak sulunglah pengganti bapaknya. Di sini kita akan lihat Esau juga mau diberkati oleh bapaknya Ishak. Namun tidak dapat membatalkan apa yang sudah diberikannya berkat tersebut kepada Yakub. Waktu itu di mana Esau kan masih pergi di padang gitu. Masih berburu. Tetapi karena Yakub itu adalah orang yang tinggal di rumah, orang yang senang di rumah berdiam. Ini gambaran anak Tuhan juga yang senang bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan.
biasanya seperti ini anak yang lebih senang di rumah itu biasanya ya dekat dengan ibu. Dekat dengan ibu karena ibu juga berarti ada orang yang senang menolong gitu. Yang selalu siap untuk disuruh. Nah kalau kita melihat di sini bagaimana dalam Kejadian pasal 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Kita lihat memang saudaraku, bapak orang beriman, mulai dari Ibrahim sampai kepada Ishak Yakub, jadi selalu memberi berkat kepada anak-anaknya. Sama dengan berkat ini adalah sebetulnya untuk Esau ini sebetulnya. Tapi karena dia masih di padang, tapi Yakub yang lebih dahulu. Karena memang saudaraku dalam perjalanan hidup itu, karena ini mengejar sesuatu yang ke depan gitu, masa depan, masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat ini adalah suatu yang seharusnya untuk Esau. Dia juga mau diberkati tapi masih mencari. Padahal sebetulnya lengkap segalanya. Saya melihat seperti ini adalah penyataan Tuhan masa-masa sekarang ini. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan yang sudah tersedia. Sebetulnya tidak perlu kita, kalau saya memang masih muda saya mengakui juga dulu. Ya, tapi saya pernah kapok gitu. Mau apa gitu. Saya datang ke tempat, dari mana, mau apa gitu. Tapi mulai dari situ saya mempunyai satu prinsip bahwa kalau Tuhan tidak suruh, saya pergi ke tempat itu, tempat sesuatu kemana, saya tidak mau pergi. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan, segala-galanya sudah ada. Karena kalau kita melihat, Adam sebelum dia diciptakan Tuhan, sudah tersedia Taman Eden. Berkeluarga pun juga begitu sama. Sebelum kita berkeluarga, yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan keluarga kita. Yakin. Tidak pernah Tuhan itu menciptakan kita kosong begitu. Prinsip Tuhan itu, dia ciptakan manusia, ciptaan yang lebih mulia dari segalanya. Berarti dia ciptakan juga sudah disediakan segala-galanya. Saya melihat dari sisi iman, saya baca saudaraku ke hari apa? 2 hari lalu saudara. Jadi supaya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di Kisah Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan sudah sediakan. Memang terjemahan baru, tanah yang subur. Terjemahan lama itu mewah buah-buahan supaya kita memuliakan Tuhan begitu. Mewah gitu. Jadi saudaraku, apalagi hari-hari ini, saya melihat belum pernah di meja saya itu kosong buah. Betul, macam-macam. Kalau enggak mantu saya kirim dari Jogja, anak saya juga ada. Saya melihat luar biasa, enggak pernah kosong. Benar-benar, dan juga bermacam-macam. Dan itu pas juga saya baca dalam Alkitab. Kalau hanya subur, kalau enggak diolah, tapi terjemahan lama, mewah segala macam buah-buahan. Sebab nanti sampai di sorga, 12 macam buah setiap bulan ada di sana nanti. Buahnya tidak sama. Satu pohonnya, 12 macam buahnya setiap bulan. Daunnya menjadi obat bagi segala bangsa. Ditulis dalam Wahyu pasal terakhir, pasal 22. Saudaraku, kita lihat di sini. Berkat ini sebetulnya untuk Esau. Tapi karena dia senang melalang buana. Saya betulnya secara lahiriah saya dari kecil saya itu senang di rumah saudaraku. Sampai sekarang.
Lahiriah saya tidak membutuhkan perlu jalan banyak. Makanya datang saya ke Pulau Jawa, itulah awalnya. Supaya saya tidak perlu naik gunung turun lembah karena lebih curam di Sumatera daripada di Pulau Jawa. Apalagi dengan situasi sekarang, saya lebih menikmati bersama dengan Tuhan. Saya lebih disediakan Tuhan apa yang saya perlukan. Dan kita melihat saudaraku, Esau sudah menjualnya kok. Kalau kita memperhatikan, di dalam Kejadian pasal 25, kita akan baca ayat 20, langsung aja 31 dan sampai 34. Karena ada ayat 27 tapi supaya lebih cepat. Ayat 31 sampai 34. Langsung terjemahan lama saya baca begini. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Karena Yakob ini saudaraku luar biasa. Kayak bagaimana dia berusaha. Sama seperti waktu masih di kandungan. Kakaknya lahir dia pegang tumitnya gitu. Aku duluan, seperti itulah bahasanya. Seandainya bisa ngomong aku duluan kak gitu. Tapi dia mana siapa duluan? Dialah yang sulung. Tapi dalam perjalanan hidup dia juga berusaha seperti itu saudaraku. Jadi mencari berkat yang kekal harusnya lebih giat kita daripada mencari yang hanya sementara. Lebih kita menikmati berkat surgawi daripada berkat dunia. Kita lihat saudaraku. Pasal 25 ayat 31. Maka kata Yakub, jualkan apalah kepadaku hari ini. Juga lihat, hari ini juga jualkan. Kayak jualkan itu, gak usah mikir gitu. Artinya udah jual aja gitu. Jualkanlah kepadaku hari ini juga. Kalau saya melihat seperti ini benar-benar orang yang gigih gitu. Gigih sampai aku dapat gitu. Memang saya datang ke Temanggung saudaraku. Memang awalnya tahun 89, tapi untuk menetap itu sekitar anak saya sudah TK. Dan saya saudaraku mendapat yang saya rindukan gitu. Saya pengen belajar Tuhan, saya pengen diajar oleh Tuhan. Itu yang saya cari dan itulah yang saya temukan sampai saya 25 tahun lebih saya di Temanggung. Dia dikatakan ini, hari ini juga jual hak kesulunganmu itu begitu. Maka kata Esau ayat 32. Ini hari ini gitu. Dia nanti kita lihat sekarang ini gitu. Wah, makin didesak gitu saudaraku. Sama dengan memegang tumit kakaknya. Aku duluan kak gitu. Karena orang kembar ini selalu berlomba-lomba. Lomba apalah gitu saudaraku. Lomba cantik, lomba segalanya. Kalau kita lihat di sini, lihat ayat 29. Hatta pada sekali ayat 22. Maka kata Esau. Bahwa sesungguhnya aku ini selalu dalam bahaya maut. Lihat. Selalu bahaya maut. Terjemah lama itu, TL itu terjemah baru. Saudaraku, sebentar lagi aku mati gitu. Jadi memang nama ada di luar itu banyak ancaman. Banyak ancaman di luar. Sebentar lagi aku mati. Itu langsung mati ini terjemah baru. Jadi memang sering dalam ancaman. Ancaman di luar itu lebih banyak daripada kita di dalam sebut. Makanya zaman sekarang ini, ya ini. Ya situasi ini, ancaman lebih banyak di luar sana. Walaupun Tuhan itu maha kuasa, dia maha tinggi. Siapa yang berlindung kepadanya, dia akan dihindarkan dari segala bala sampar. COVID-19. Dia maha kuasa, dia membuat kita nyaman. Tapi jangan menyodorkan diri kepada maut.
Saya, saudaraku, sama keluarga. Mulai dari Januari sampai akhirnya berapa, istri saya itu 1 minggu dulu kita doakan dulu Bapak Gembala kita, saudaraku. Karena Bapak Gembala kita di Jakarta senior kita itu sudah cuci darah 2 kali seminggu. Jadi kapan kami Tuhan akan datang ke Jakarta? Dalam situasi ini akan gak bisa mudah. Tapi 1 minggu sebelumnya saudaraku, saya semua bersama anak-anak dan mantu. Sudah harus pakai oksigen saudaraku. Tinggal nyambung nyawa istilahnya. Dan hari 1 minggu setelah kami pulang saudaraku, hari Selasa Gembala senior ini pulang ke rumah Bapak. Istri saya besok nih hari Rabu. Saudaraku, itu karena situasinya memang tidak mudah mau menerobos. Tapi kalau memang itu waktunya Tuhan, kita juga jalan. Dan kita lihat saudara-saudara, entah apa gunanya hak kesulungan itu kepada aku. Ini kata-kata Yakub yang meremehkan karena pikirannya mati. Karena pikirannya ada mau di sana. Toh juga gak ada artinya. Padahal masa depan bukan hanya soal nanti di jalan bagaimana. Tapi anaknya bagaimana. Karena memang Esau ini menikah dengan orang Kanani. Dan itulah yang menusahkan ibunya. Tidak satu iman. Jadi ibunya memang susah saudaraku. Nggak heran disuruh ke pamannya Laban, Yakub itu. Karena jangan seperti anakku yang satu ini gitu saudaraku. Karena itu membuat hatinya susah. Nah kita lihat di sini saudaraku. Bagaimana Yakub masih lebih hebat lagi dikatakan ayat 33. Maka kata Yakub, bersumpahlah engkau kepadaku sekarang ini juga. Lihat. Hari ini jualkan hak kesulunganmu itu. Tapi sekarang dikatakan, bersumpahlah engkau kepadaku sekarang ini. Sekarang ini bersumpah. Lihat saudaraku. Ini luar biasa. Karena dia didesak. Didesak lagi. Kalau sekarang engkau berikan kepadaku, aku akan berikan makanan ini. Itu maksudnya. Jadi ini perkataan yang luar biasa untuk sampai mendapatnya. Bersumpahlah engkau kepadaku sekarang ini juga. Maka bersumpahlah ia kepadanya. Dan dijualkannya hak kesulungan itu kepada Yakub. Saudaraku, lihat barter yang tidak seimbang. Hak kesulungan dengan makanan, kacang merah dengan minuman. Makan minum hanya sekedar untuk hari ini. Untuk saat ini. Hidup kita sekarang ini bukan menentukan. Keadaan ini bukan menentukan hidup kita. Bukan menentukan keluarga kita. Bukan menentukan hidup kita seperti ini nanti, bukan. Tapi ini harus bertindak. Harus kita hargai keselamatan. Kita harus hargai bahwa hanya Yesus, Raja yang kekal. Raja di atas segala raja, dialah juru selamat. Karena Bapa dan juga penyelamat itu hanya satu. Dan dialah yang sudah datang ke dunia, membuat kita menang atas dunia ini. Kalau kita melihat saudaraku, ayat 34, bagaimana dia menghina saudaraku. Kemudian diberikan oleh Yakub kepada Esau roti dan rebusan kacang merah itu. Setelah sudah makan dan minum, maka bangunlah ia lalu pergi. Lihat, bangunlah ia setelah makan, minum, pergi. Lalu demikianlah dikatakan dihinakan oleh Esau akan hak kesulungan. Saudaraku, biasanya orang seperti ini hanya sekedar urusan makan minum. Saya lihat di Ayub, kalau hanya makan minum, semua ada binatang-binatang di luar, hewan di luar sana saudaraku. Hewan ini, dia makan hanya, wah nggak apa-apa, rumput yang mau tumbuh baru sedikit makan gitu. Jadi saya melihat artinya dalam hidup ini, gak usah terlalu susah hal-hal yang sifatnya materi. Saya melihat seperti inilah keadaan zaman sekarang.
Bisa orang menjual harga hak kesulungannya dengan kekayaan yang hanya materi sifatnya. Saya melihat ini adalah suatu di mana kita ini diuji iman kita lebih daripada masa-masa lalu. Masa-masa lalu itu memang saudaraku bisa kita kemana-mana masih bebas. Masih bebas. Tapi kita apalagi melayani Tuhan, inilah waktunya lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Menikmati baitnya, menikmati hadirnya Tuhan. Menikmati bersekutu dengan Tuhan. Bukan lagi formalitas, tapi memang hati harus memang mau menikmati Tuhan. Bersekutu dengan anaknya lebih daripada bersekutu dengan yang lain. Diuji dulu di rumah memang. Saya lebih indah sekarang bersama anak saya. Kalau dulu istri saya baru satu, ini anak saya ada dua selalu ada di rumah. Kadang-kadang sekali seminggu datang dari Jogja gitu. Lebih kompak kalau dulu nggak sebaik seperti itu anak saya, saudaraku. Anak saya manis-manis sekarang. Justru saya melihat ini lebih daripada dulu. Semua diatur, saudaraku. Maskernya diatur. Ini juga tinggal saya baca. Gampang semua, saudaraku, sekarang. Anak-anak sudah siap. Bapaknya terbatas untuk mengikuti yang teknologi modern sekarang ini. Streaming seperti ini gak mudah kalau bagi saya. Sebab saya ini pendeta tidak terlalu tua. Antara setelah kegerakan Pantekosta, saya lewati tapi saya gak ikut. Tapi saya mendekati milenial gitu. Tapi saya tahu bapak-bapak pionir kita yang hebat-hebat. Tapi bagaimana saya mau mengalami Tuhan, itulah hati saya. Bagaimana saya mau lihat itu? Karena dulu tidak ada kata gembala sebetulnya bapak rohani, ibu rohani. Nanti kita melihat, kita akan tutup nanti lihat pasal 12 dalam Roma pasal 12. Kakak rohani harusnya ada. Jadi nggak boleh ada cemburu yang tua karena yang muda terus melayani. Karena kalau kita seperti keluarga, nggak mungkin saya memberi yang tidak baik kepada anak saya. Nggak mungkin kakaknya kalau warisan jasmani ya bisa rebutan. Anak paling tua itu saya. Tapi saya tidak pernah pedulikan warisan. Harusnya saya membagi. Ya karena saya ganti orang tua. Enggak pernah. Mereka pilih, ayo pilih gitu. Karena warisan jasmani itu enggak kekal. Warisan rohanilah yang kekal. Karena saya menerima sesuatu yang lebih baik. Yaitu dipanggil oleh Tuhan. Buktinya waktu istri saya meninggal semua datang. Itu satu bukti nggak bisa dibohongi bahwa istri saya itu seperti orang tua, seperti ibu. Karena waktu saya baru pulang ke Sumatera bawa istri, satu anak, baru 1 tahun. Wah bisa inilah tinggal di sini, begitu. Dan saya mau ganti istri saya di sini, walaupun tidak ada dia, saya akan buktikan bahwa Tuhan sudah mempersatukan. Kematian boleh memisahkan, tapi hati saya tetap di sorga bersama dia nanti. Karena ini adalah suatu yang memang tidak ada lagi saudaraku. Seperti dia, tidak ada nomor 2. Tahun 83 saudaraku, saya baru datang ke Pulau Jawa ini. Dia sudah pengerja. Sudah pengerja. Sampai sebelum lahir anak pendeta. Sampai 2 anak saya lahir. Masih pengerja. Pak Simon waktu khotbah di pemakaman. Dia sudah diajar sekolah minggu oleh istri saya di Porot saudaraku. Jadi saya itu hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan. Saya bilang sama anak saya. Kalian itu akan menuai apa yang ditabur oleh orang tua, oleh ibumu. Karena itu harta yang tidak bisa dihitung dengan uang. Pembantu yang paling rendah, 15 tahun upamanya. Berapa? Paling rendah, 15 tahun. Karena ada pengerja minta ganti rugi.
Berapa lama saya bekerja di sini? Bayar segini. Saudaraku, kita lihat bagaimana saudaraku perkara yang akan datang itu diberikan Yakub, diberikan oleh Ishak, saudaraku, kepada anak-anaknya. Perkara yang akan datang. Jadi bukan hari ini saja. Makanya di hari ini apa yang kita lakukan ini untuk juga mengerjakan perkara-perkara yang akan datang. Mari kita lihat saudaraku. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20. Dari sebab iman, juga Ishak sudah memberkati Yakub dan Esau. Berhubung dengan perkara-perkara yang akan datang. Masa jauh ke depan, terjemah baru. Masa di mana memandang jauh ke depan. Yang akan datang ini belum lagi saudaraku, anak tahu gitu. Belum tahu yang akan datang ini seperti apa, tapi orang tua sudah tahu. Makanya harus ada generasi yang akan membawa kemuliaan Tuhan yang lebih besar kalau anak itu mau mendengar orang tuanya. Hai anak-anak, hormatilah bapak ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan karuniakan kepadamu. Ditambah Efesus, Kolose, berbahagia. Karena otoritas bapak itu tidak pernah meminta dari Tuhan untuk dia berkuasa gitu. Tapi anak itu juga tidak pernah minta lahir ke dunia. Tapi pengertian tentang Tuhan, pengertian tentang masa depan, itu diberikan Tuhan kepada orang tua. Anak terbatas untuk mengetahuinya. Jadi saudaraku, kita akan melihat berkat Yakub. Berkat Yakub, yaitu pasal 27, Kejadian pasal 27 ayat 28. Maka sebab itu diturunkan Allah kiranya atasmu daripada embun yang dari langit dan daripada kegemukan bumi dan kelimpahan gandum dan anggur. Ini berkat Tuhan kepada Yakub, saudaraku. Jadi Tuhan limpahkan, Tuhan turunkan dari embun dari langit dan daripada kegemukan bumi, kelimpahan gandum dan air anggur. Makanya tetap relevan, saudaraku, kita tidak mencontoh orang Israel dalam hal jasmaninya. Tetap relevan sampai sekarang. Kelimpahan gandum dan anggur. Itu roh, firman dan roh itu harus nyata dalam gereja kita. Supaya anak-anak akan melihat ke depan bahwa kuasa Tuhan tetap memberkati gerejanya dalam kondisi apapun. Dalam situasi apapun dunia ini. Karena anggur, Roh Kudus dan gandum adalah firman Allah. Dan kalau kita melihat anak-anak jangan cari akan hiburan-hiburan dari luar. Saya melihat Yeremia, saudaraku. Kalau hanya sekedar menghibur diri bisa. Tapi aku mau datang kepada Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau menelidik firman Tuhan. Orang menelidik itu adalah seorang yang harus, saudaraku, punya ketenangan. Tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Maka kita lihat, saudaraku, berkat Esau. Berkat Esau ayat 39-40. Maka disahut oleh Ishak bapaknya. Katanya bahwa sesungguhnya kedudukanmu itu tiada dengan kegemukan tanah. Tidak gemuk. Lihat, saudaraku. Juga dikatakan kuk nanti akan bisa kau lepaskan asal sungguh-sungguh. Jadi puji Tuhan. Mari kita ayat terakhir di sini kita akan melihat Roma 12. Ayat terakhir Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini adalah penyerapan dalam hidup kita sebagai gereja, saudaraku, di zaman akhir ini. Penerapannya bagaimana? Karena begini. Karena ada dua pondasi dasar utama
Dasar utama pengamalan iman di tengah sesama orang percaya. Tanpa dua dasar ini, perilaku akan cenderung, saudaraku, akan menjadi semu dan munafik. Kita lihat Roma pasal 12. Pertama, persembahan hidup. Roma 12 kita lihat ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu supaya aku minta kamu oleh sebab segala rahmat Allah mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadatmu yang patut. Lihat saudaraku, persembahan hidup. Yesus saudaraku, dia mempersembahkan hidupnya berkenan kepada Allah. Korban yang mati disembelih kambing, domba, lembu. Ini lebih berarti hidup kita ini lebih daripada perjanjian lama, korban-korban perjanjian lama. Waktu kita mempersembahkan hidup kita mau melayani Tuhan. Tubuh kita ini bukan lagi alat atau senjata kebenaran. Kalau alat sekarang, dulu alat kejahatan, tapi sekarang ini menjadi alat kebenaran. Itu saudaraku adalah persembahan hidup. Kedua, perubahan hidup. Ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Dan jangan kamu serupa terjemah lama, jangan menurut teladan dunia. Karena menteladani dunia maka serupa. Kita teladani Kristus, maka kita seperti Kristus. Kita menteladani seperti Paulus, jadilah teladanku karena aku menteladani Kristus. Dan ini adalah suatu perubahan hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu perubahan hidup saudaraku. Dan kalau kita melihat, melainkan ubah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Hati harus berubah, baru rupa akan berubah. Semua berubah kalau hati berubah. Budi terjemahan baru. Antara perasaan pikiran memang harus seiring. Hati ini adalah sumber kehidupan. Kalau berubah hati, rupa pun akan berubah. Supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. Yaitu hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ini bukan pilihan. Tapi waktu kita berubah, hati ini rupa berubah. Jadi ini adalah saudaraku perubahan hidup. Sesuatu yang luar biasa. Kita mau menikmati. Haleluya Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu. Mata air yang jernih. Mata air jernih. Harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan. Angkat emas dan perak. Angkat emas dan perak. Tidak sebanding denganmu Yesus kekasihku. Tak sebanding denganmu Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan. Saya serahkan sama Bapak Gembala. Menikmati Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati
kita bisa belajar seperti Yakub dan Esau. Rupanya selera mereka ditentukan di mana mereka tinggal. Ketika Yakub dia tinggal di dalam kemah, dia di dalam keheningan. Tetapi selera yang diturunkan oleh Ishak dan Ribkah itu menjadi selera dari Yakub, sehingga dia bisa melihat kekayaan yang lebih besar dari semua yang bisa disediakan di luar. Tapi Esau, dia seleranya adalah selera padang belantara. Dia mengukur segala sesuatunya lewat padang belantara, sehingga dia mulai berkata, buat apakah kesulungan ini? Pada malam hari ini Tuhan ingin kita satu selera dengan Dia. Lewat firman-Nya yang Dia sampaikan, lewat keadaan yang Dia izinkan. Mungkin kita harus tinggal di rumah, kita harus terbatasi, tapi nikmati Dia, nikmati Dia, dan engkau akan berubah selera. Engkau akan punya selera rohani, dan itu lebih daripada yang fakta. Malam hari ini dimanapun engkau berada, ketika engkau mulai berkata, Tuhan kami mau nikmati Engkau, Dia akan hadir dalam hidupmu, Dia akan hadir di rumahmu, Dia akan ubah, Dia akan kerjakan pembaharuan budi di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami Tuhan, ketika rasanya Tuhan yang jasmani ditekan, yang jasmani dibatasi, celekanlah mata kami Tuhan, bahwa secara rohani kami justru bisa menjelajah. Secara rohani kami tidak terbatas bisa menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Kami terima pelajaran Tuhan, bahwa ada berkat yang Engkau sediakan Tuhan. Ketika Engkau rasanya menekan perkara-perkara jasmani, Engkau membatasi yang jasmani. Supaya disinilah kami boleh melihat Tuhan, ada perkara rohani yang jauh lebih baik, jauh lebih berkuasa, jauh lebih mulia, bahkan jauh lebih kekal daripada semua yang jasmani. Dan kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan kami menikmati Tuhan. Kami menikmati kesembuhan dari Tuhan. Kami menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Kami menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Kami menikmati kelimpahan daripada-Mu. Tapi kami menikmati juga kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kami ada di dalam Engkau, setiap firman itu pasti bagi kami. Langit dan bumi dapat lenyap, tapi firman Allah tidak akan lenyap. Itu kekal. Itu sebabnya langit dan bumi bisa berubah. Tetapi ketika kami tinggal di dalam firman-Mu, firman-Mu itu kekal. Firman-Mu menyediakan yang kami butuhkan. Firman-Mu memberkati kami. Dan terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Setiap kami sudah disembuhkan. Setiap kami sudah dikuduskan oleh firman-Mu. Kami terima perkara rohani yang luar biasa. Kami terima kelimpahan dari sorga sendiri. Bahkan buat orang-orang muda, kami terima jaminan yang kekal bagi masa depan kami. Karena Engkau sudah ada di hadapan kami. Engkau sudah persiapkan segala sesuatunya. Bahkan tanah-tanah yang gemuk, tanah-tanah yang melimpah, buah-buah yang mewah, Engkau sudah sediakan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau jalani dengan iman. Hati kami boleh tetap melekat kepadamu Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan. Kiranya benar-benar bagi setiap pria, setiap laki-laki berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasnya. Kami dapat memahami perkara rohani lebih daripada yang jasmani. Bagi setiap perempuan Tuhan, berkat Sarah, Ribka dan Lea turun atas kami Tuhan. Kami akan benar-benar lebih menghargai Engkau daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pulang bersama-sama. Kita jalani hari-hari yang baru. Di tengah masa yang sukar sekalipun, Engkau menikmati berkat dari Allah Bapa. Engkau menikmati perkenanan dan kasih karunia karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Engkau tidak perlu khawatir karena ada Roh Kudus yang akan membimbing engkau. Dari satu pengalaman iman kepada pengalaman iman yang lain. Dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga, dan orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa jahat, dan roh-roh jahat. Engkau terima Tuhan, Engkau terima berkat yang luar biasa. Diluputkan juga dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati.